Shalom. Kami mohon untuk semua kita yang hadir di sore hari ini, kita isi yang di depan dulu supaya kita boleh beribadah dengan khusyuk. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semuanya. Sebelum kita memasuki ibadah hari ini, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita angkat pujian kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 344 ayat 1 sampai 3. Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Yesus. Ajarku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah. Entah aku berkata-kata dari diriku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Patutlah Tuhan mengasihi dan penyayang, kasihanilah kami,
ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 127. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, sukai dan hati pikiranku. Tolonglah aku dan ujilah ku di depan-Mu sujud sembah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, berilah Roh-Mu kepadaku. Kehidupanku kuasailah hingga terang Kristus tampak cerah. Hukum Taurat untuk kita di minggu ini diambil dari titah pertama sampai titahnya yang ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan membunuh. Titah ketujuh, jangan berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Demikian, Akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat, dari orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 37B ayat 1 sampai 2.
hati kita untuk mengaku dosa kita di hadapan Allah. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Allah setelah pengakuan dosa. Kita mempunyai iman besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan Tata, yang maha besar di sorga. Karena itu, Ia sanggup menyelamatkan segala dengan sempurna, semua orang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantar mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Silakan duduk kembali. Kita puji Tuhan dari PKJ 126. Hanyalah Yesus Juru Selamat, Dialah sumber hidup bakal. Layaklah Dia terima kuasa, puji dan hormat selamanya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Saat surya aku bersuka, dan ku hayati hidup kekal. Aku bersyukur atas rahmat-Nya, dalam kasih-Nya ku dikenal. Hanyalah Yesus Juru Selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Marilah kita membaca firman Tuhan sebagai epistel pada minggu hari ini, yang diangkat dari 1 Samuel 2 ayat 1 sampai 10. Kita akan membaca dalam responsorial. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan, mulutku mencemooh musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolongan-Mu. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang maha tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji.
Siapa yang kenyang dahulu, sekarang menyewakan dirinya karena makanan. Tetapi orang yang lapar dahulu, sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan, sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 408. Kuatkan imanku jika aku kehausan dan langkahku tak tetap. Dari cerdas di depanku datang air yang sedang. Dari cerdas di depanku datang air yang sedang. Kasih Tuhan yang besar, dijanjikan perhentian di rumahnya yang bakar. Jika jiwaku membumbung meninggalkan dunia, ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Kasih dan pimpinannya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat pada sore hari ini. Pelayanan, nama minggu dan topik minggu.
Nama minggu tanggal 17 November 2024 adalah minggu ke-25 setelah Trinitatis. Topik minggu, orang yang bertahan sampai akhir akan selamat. Rencana pemberkatan nikah, warta pertama. Akan menerima pemberkatan nikah Alexander Octavian Sitorus Eskom, M.Ikom, anak dari Bapak Sintua Joni Frans R. Sitorus S.E., Ibu Tiurlan Borunai Borhu, anggota Jemaat HKBP Keramat Jati, Wik Makassar II, dengan tunangannya Revina Lupita Olivia Boru Sihaan, anak dari MG Meyer Sihaan, Ibu Irma Borusi Barani, anggota Jemaat GPIB Moria Tebet. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 pukul 9 WIB di HKBP Keramat Jati, Resort Keramat Jati. Kiranya Tuhan memberkati pernikahan mereka. Ulang tahun ke-70 tahun. Sesuai program Huria, gereja akan memberikan ulos kepada yang berulang tahun ke-70, yaitu kepada Nyonya B. Hutagalung Lamsihar Borusi Barani atau Opung Giana Sariti, genap berumur 70 tahun pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 dari Wik Makassar 1. Gereja telah menyampaikan ulos di hari Minggu tanggal 17 November 2024 di ibadah Minggu pukul 10.30 WIB. Dewan Koinonia, penutupan kebaktian Wik dan kategorial. Pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 pukul 19.30 WIB, bertempat di Gereja HKBP Keramat Jati, Resort Keramat Jati, akan dilaksanakan ibadah penutupan kebaktian Wik tahun 2024. Sehubungan dengan penutupan kebaktian tersebut, maka dimohon kepada semua pengumuman KOR untuk berpartisipasi mempersembahkan pujian KOR pada penutupan kebaktian dan mengkonfirmasi ke Sekretariat Huria. Kegiatan kategorial akan diberhentikan sementara mulai tanggal 21 November 2024. Kunjungan gerejawi. Mulai hari Jumat tanggal 15 sampai tanggal 18 November 2024, Punguan Inahana melakukan wisata rohani dan kunjungan gerejawi ke HKBP Denpasar, Bali, Distrik 17 Indonesia bagian Timur, dan mempersembahkan lagu pujian di ibadah pukul 7.30 WITA yang dipimpin oleh Pendeta Dr. Ana C.H. Pera Pangaribuan. Kita doakan semoga kunjungan tersebut menjadi kemuliaan bagi Tuhan. PHD Perempuan. Pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 pukul 16.30 WIB akan dilaksanakan PHD Gabungan Perempuan terakhir untuk tahun 2024. Diharapkan semua perempuan dapat menghadirinya. Dewan Koinonia, berita duka cita. Pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 telah meninggal dunia seorang ibu, yaitu Nyonya Simbolon Tami Boru Tambunan dari Wik Rambutan 1. Kiranya Tuhan yang memberikan penghiburan dan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Lain-lain, petugas kebersihan dan pengadaan bunga altar. Petugas kebersihan dan pengadaan bunga altar untuk Minggu tanggal 24 November 2024 adalah Wik Rambutan 1. Sumbangan, gereja telah menerima sumbangan berupa kertas HPS A4 70 gram sebanyak 1 dus atau 5 rim dari keluarga Nyonya Rumapea Borusinaga dari Wik Parserahan. Gereja telah menerima sumbangan 1 unit air cooler atau penyujuk udara merek APA model 1020931 portable dari keluarga Kolonel LM Sormin Aboru Gultom dari Wik Parserahan. Gereja telah menerima sumbangan 1 unit Infocus dengan remote control dari keluarga NN, dan gereja mengucapkan terima kasih kepada ketiga keluarga tersebut. Kiranya Tuhan memberikan berkat yang melimpah kepada keluarga tersebut.
Surat Penggembalaan Eporus menyambut Pilkada Serentak 2024. PA Raja Tarutung, tanggal 6 November 2024, nomor surat 1366-L17-11 Romawi /2024. Hal Surat Penggembalaan Eporus menyambut Pilkada Serentak 2024. Kepada yang terkasih semua anggota Jemaat HKBP dengan perantaraan Bapak Ibu Pendeta Resort di tempat masing-masing. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertai saudara-saudari sekalian. Terpujilah Allah Bapa yang pengasih yang telah memberkati bangsa dan kita telah berhasil melaksanakan pemilihan umum pada tanggal 14 Februari 2024 yang lampau. Wakil-wakil rakyat di tingkat kabupaten, kota, provinsi, dan pusat telah dilantik dan bekerja. Kepala pemerintahan dan kepala negara kita juga telah dilantik di tanggal 20 Oktober 2024, yaitu Bapak Presiden Jenderal Purnawirawan H. Prabowo Subianto dan Bapak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mereka sudah langsung bekerja. Sesuai dengan amanat Allah kepada gereja, marilah kita secara tekun mendoakan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia berserta semua anggota kabinet dan para pembantunya. Kiranya Allah mengaruniakan hikmat dan kekuatan kepada para pemimpin kita untuk memimpin dan mengurus seluruh rakyat, bangsa dan negara kita sebaik-baiknya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila. Marilah kita juga mendoakan ketua dan anggota lembaga tinggi negara lainnya yaitu MPR, DPR, DPD dan Mahkamah Agung agar negara kita benar-benar berjalan dalam koridor hukum, demokrasi dan hak asasi manusia. Kiranya Allah mengaruniakan seluruh pimpinan kita hati yang takut akan Allah dan menjauhkan mereka dari roh, pementingan diri dan keserakahan. Sesuai dengan Konvensi HKBP 1996 pasal 12, pada waktunya gereja harus menyampaikan suara kenabian kepada pemerintah. Pada tanggal 27 November 2024 yang akan datang, negara kita akan juga menyelenggarakan perhelatan besar yaitu pemilihan umum kepala daerah atau pilkada serentak di seluruh Indonesia untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati. Demikian juga wali kota dan wakil wali kota. Firman Allah menyuruh kita agar memikirkan dan mengusahakan kesejahteraan daerah di mana kita tinggal, atau bandingkan di Yeremia 29 ayat 7. Sebab itu Pilkada Serentak 2024 ini sangat penting sebab akan menetapkan pimpinan daerah yang sangat besar dan langsung pengaruhnya bagi kehidupan masyarakat di tingkat kabupaten, kota dan provinsi. Sebagai Eporus Surya Kristen Batak Protestan dengan ini, saya menyampaikan kepada seluruh anggota Jemaat HKBP sejumlah prinsip berikut untuk menjadi pegangan kita menyambut pemilihan umum kepala daerah serentak 2024 yaitu: pertama, marilah kita doakan pemilihan umum kepala daerah 2024 secara serentak ini agar berjalan dalam kejujuran, kebenaran, keamanan, ketertiban, rahasia dan bebas, jauh dari rasa takut. Kedua, marilah kita memeriksa dan menyelidiki sebaik-baiknya rekam jejak pekerjaan dan perangai para calon pemimpin daerah tersebut. Pilihlah calon yang sudah teruji pekerjaan dan perangainya dan bukan yang hanya baru berjanji saat kampanye saja. Ketiga, sebagai anak Allah dan murid Kristus, marilah kita menjauhkan diri dari suap atau politik uang, demikian pula politik pecah belah yang melukai diri kita sendiri, bangsa kita Indonesia. Keempat, baiklah semua kita yang sudah dewasa menggunakan hak pilih kita sebaik-baiknya, sedapat-dapatnya agar kita menjadi saksi independen dan netral di tempat pemungutan suara dekat rumah kita masing-masing untuk memastikan pemilihan umum berjalan dengan benar dan baik. Kelima, marilah kita mendoakan teman kita anggota Jemaat HKBP yang ikut dalam kontestasi Pilkada Serentak 2024 ini supaya mereka sungguh-sungguh menjadi garam dan terang, pembawa damai, saksi kebenaran dan pelayan masyarakat. Di samping itu diizinkan
Di samping itu izinkan saya mengungkapkan hal berikut. Pada setiap pemilihan ada yang terpilih, ada yang tidak terpilih. Yang terpilih kita terima, demikian juga yang tidak terpilih kita sambut dan kita mensyukuri keikutsertaan mereka dalam pemilihan umum itu. Kita doakan yang terpilih agar dimampukan Tuhan menunaikan tugasnya, dan yang tidak terpilih agar dimampukan meneruskan kehidupan mereka dalam perlindungan Tuhan kita, dikuatkan roh mereka menghadapinya. Demikianlah surat penggembalaan ini kami sampaikan kepada seluruh anggota jemaat HKBP dalam rangka menyambut Pilkada serentak tanggal 27 November 2024 yang akan datang. Kiranya Allah telah merahmati dan melindungi segenap bangsa dan negara kita demi kemuliaan namanya. Huria Kristen Bata Protestan, Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar ditandatangani. Demikianlah warta minggu ini. Untuk warta yang tidak dibacakan, kita bisa melihat di WA Group Week masing-masing atau di website HKBP Keramat Jati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Horas. Marilah kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 339 sambil mengumpulkan persembahan kantong 1A dan 1B. Majulah Laskar Kristus, lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus, sungguh dan tetap, Rajamu sendiri jalan di depan, majulah iringi panji cemerlang, majulah Laskar Kristus, lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Saat diajukan panji penebus, kuasa iblis mundur, dikalahkan terus, goncanglah neraka karena mendengar sorak-soranganmu nyaring menggegap, majulah Laskar Kristus, lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus, sungguh dan tetap.
ikut salib Yesus sungguh dan Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 24 dimulai dari ayat 9 hingga ayat 14. Saya akan bacakan buat kita semua. Permulaan penderitaan. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Mereka yang bertahan sampai pada kesudahannya adalah kebaikan dari mereka yang disebutkan dalam ayat-ayat berikut tadi sebelumnya, yang kasihnya menjadi dingin. Saudara kami yang kasih dalam Yesus Kristus, nats ini adalah pernyataan Yesus bahwa barang siapa bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Tidak dapat diartikan bahwa keselamatan kita itu bergantung pada kemampuan pribadi kita, bergantung pada kemampuan pribadi seseorang untuk selamat dari hidupnya. Oleh karena itu, saudara kami, sebaliknya ini adalah sebuah janji untuk bertekun. Bagaimana supaya kita bertekun? Bagaimana supaya kita bertahan dalam setiap yang kita jalankan dalam kehidupan kita? Walaupun begitu banyak rintangan dan tantangan dalam kehidupan ini, Tuhan mengajari melalui ini supaya kita selalu bertekun, berserah kepadanya. Bukan berserah pada kenyataan, tapi berserah kepada yang kita jalani. Artinya seluruhnya harus kita sampaikan kepada Tuhan apa yang kita jalani. Baik itu yang menjadi suatu problem, jangan jadi kita yang memikirkan itu, tapi serahkan semuanya kepada Tuhan supaya kita bertahan. Karena roh Tuhan ada dalam diri kita, ada dalam kehidupan kita, yang dimana kita menjalani hidup ini di dunia ini ternyata bukan kita yang menjalani, tapi roh yang bekerja. Maka roh itulah yang menyertai seluruh manusia untuk menghidupi kehidupannya. Maka itu ini adalah janji, ucapan janji Tuhan kepada muridnya yang 12 dan sekarang kepada kita untuk bertekun dan menekuni kehidupan ini. Mereka yang memiliki kasih karunia untuk bertahan sampai akhir adalah mereka yang benar-benar diselamatkan oleh kasih karunia. Berbagai cobaan Yesus sebutkan akan menunjukkan sifat asli kita, kasih. Itu kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kasih saudara-saudara kita mungkin banyak yang semakin dingin.
kasih terhadap saudara-saudara, sesama saudara-saudara, banyak yang semakin dingin karena tidak bertahan dan tidak menekuni. Saudara-saudara, manusia sesama manusia, banyak yang kurang memahami dan tidak mau memahami, tidak mau mengerti, justru menyombongkan diri. Itu yang dia tunjukkan kepada saudara-saudaranya, teman-temannya, rekan-rekannya. Ini yang dikatakan dia ternyata tidak menekuni, dia tidak memahami Roh Kudus yang ada pada dia, dirinya, yang harus bekerja dan mengerjakan tubuh dan jiwanya, tapi bukan akal dan otaknya, pikirannya, bukan. Itu makanya manusia ada yang sombong, ada yang rendah hati, karena dia berangkat dari iman untuk bekerja, untuk melakukan segala aktivitasnya selama dia masih hidup di dunia ini sebelum beranjak ke sorga atau ke tempat yang lain. Oleh karena itu nas ini mengajari sekali bagi kita supaya kita tetap bertekun dalam iman kita. Bagaimana yang dikatakan tetap bertekun dalam iman? Sabar dan setia dengan firman Tuhan, apa yang difirmankan Tuhan, apa yang diucapkan Tuhan, apa yang selalu kita dengarkan firman-Nya, supaya kita menekuninya. Tapi bukan untuk mengolah dengan otak kita dan pikiran kita. Berbagai cobaan Yesus sebutkan akan menunjukkan sifat asli kita. Kalau kita bercermin Bapak dan Ibu, kita berusaha untuk rapi, bersisir, merapikan rambut ini. Dan alis mata kita bagaimana? Baju kita bagaimana? Itu yang terjadi, bercermin. Tapi cukup hanya bercermin tidak. Tapi lihat jati diri kita. Lihat apa yang sudah kita alami dalam kehidupan kita. Pahit atau manisnya. Kita juga harus bercermin. Melihat. Artinya kita tidak bisa memonteni menilai orang saja. Tapi kita harus bercermin. Apakah kita itu dalam cerminan kita itu, cerminan kehidupan kita itu, karakter kita itu, watak kita itu sudah mengarah kepada ketekunan, bertekun dalam firman Tuhan dan dalam hidup kita supaya kita selamat dan tetap di jalan Tuhan. Kebanyakan orang akan menjadi dingin. Itu kenyataan dan sering terjadi di dunia yang panah ini. Banyak yang tidak peduli saudaranya, mau miskin mau bagaimana, mau bodoh bagaimana, mau tidur di mana, banyak yang tidak peduli. Karena dia tidak mengandalkan imannya tapi mengandalkan pikirannya. Dia hanya bermatematika. Dia tidak mau mematikan matematika itu menjadi suatu ketekunan dalam kehidupan bersaudara, berfamili, berteman, dan serekan-rekannya. Banyak kejadian-kejadian yang demikian sehingga dingin. Dan bahkan banyak yang murtad dari Kristus. Apa katanya? Kenapa dia murtad? Ini kan dunia. Bahasa apa itu? Itu bahasa dunia. Pengajaran apa itu? Bukan pengajaran Tuhan. Itu yang pasti. Tapi kalau orang yang menekuni imannya, dia pasti mengatakan sabar. Berdoa kepada Tuhan, mohon kekuatan. Supaya kita yang dihina ini, yang diinjak ini, disiksa ini, sabar. Yang ditindas ini sabar. Waktu Tuhan pasti akan lebih baik. Saudara kami yang kasih dalam Yesus Kristus, mereka yang bertahan dan berdiri teguh dalam iman, meskipun ada godaan untuk berbuat sebaliknya,
menunjukkan bahwa mereka adalah anak-anak Allah yang sejati, yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imannya. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi mereka yang bertahan sampai kesudahannya akan diselamatkan, akan berdiri teguh di tengah cobaan dan kebencian. Tapi apa kata manusia? Wah, nggak bisa lah, harus balas dendam, harus begini. Macam karangan-karangan dari dunia yang manusia selalu ucapkan keluar dari mulutnya, seakan-akan itu kebenaran firman. Salah. Tahan dalam ujian kehidupan, sabar dalam ujian kehidupan. Jangan katakan kita kan manusia, tapi ingat kita adalah anak Allah. Kita sudah dibersihkan dari dosa-dosa. Dosanya, dosa kita, dia tidak berdosa, tapi dia harus mati karena dunia dan manusia yang selalu berbuat kesalahan-kesalahan. Saudara kami yang kasih dalam Yesus Kristus, berbalik dari iman, mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Jadi manusia yang berbalik dari iman, yang murtad dari Kristus, pasti dia suka membenci saudaranya. Jadi siapa yang suka membenci, siapa yang iri, dengki kesuksesan, keberhasilan saudara-saudaranya, justru itu yang dikatakan yang tidak bertahan dalam iman, yang tidak menekuni kehidupannya, yang tidak setia sampai akhir kehidupannya. Ini akan muncul kebencian, kecongkakan, kecemburuan yang tidak sehat, yang tidak mendukung firman Tuhan, dan tentunya yang tidak seturut dengan apa yang Tuhan aturkan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara, dengan menjamurnya situs-situs internet, blog, dan halaman Facebook, kita melihat polarisasi pendapat yang mengarah pada caci maki dan dialog yang tidak kristiani. Jadi dengan IT, dengan internet, dengan kemajuan teknologi, kita bisa dipengaruhi supaya tidak menekuni iman kita, supaya kita tidak bertahan sampai Yesus datang ke dunia ini, menjemput orang-orang yang percaya, menempatkan kepada kehidupan yang kekal di surga. Jadi sesungguhnya nas ini mengarah kepada minggu kita depan, akhir tahun gerejawi, sambil kita mengingat hari, yaitu orang yang telah mendahului kita. Minggu besok, minggu akan datang tanggal 24 November. Jadi semua kegiatan kita konsentrasi ke hari kelahirannya, Natal. Jadi gereja bukan istirahat. Kalau dibilang ujung tahun gerejawi, gereja Parladu bukan istirahat, tetap melayani, tetapi konsentrasi di hari kelahiran Tuhan Yesus. Karena itu adalah pesta yang agung, yang besar di seluruh dunia. Jadi banyak orang salah persepsi. Gak ada pertengahan lagi katanya gitu ya. Gak ada ini lagi, sehingga orang tidur-tiduran dan sebagainya. Salah. Kita konsentrasi, fokus kepada hari kelahiran Tuhan Yesus. Maka itu sesungguhnya kita sebelum masuk Advent, kita harus bersih-bersih diri. Bagaimana bersih-bersih diri? Saling mengampuni, saling memaafkan. Sesungguhnya itu hapus segala kebencian, hapus segala ketinggi hatian, kecongkakan, sifat-sifat yang tidak terpuji, yang tidak perlu dikembangkan. Itu harus dibuang dari tubuh kita, pikiran kita, supaya kita benar-benar memasuki Advent itu dengan hati yang bersih,
iman yang menuntun kepada jalan keselamatan. Jadi sebelum kita masuk Natal itu dipersiapkan Advent untuk bersih-bersih. Kita nggak sembarangan bisa masuk ke situ. Kalau kita masih ada rasa dengki, benci, kita salah masuk ke Advent itu. Karena kita tidak akan melihat terang Tuhan di situ. Maka itu saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, kita harus sadar menjamurnya situs-situs internet, blog, dan halaman Facebook. Kita melihat polarisasi pendapat yang mengarah pada caci maki dan dialog yang tidak Kristiani. Hati-hati menggunakan medsos. Jangan terpancing. Bertahanlah. Bertahan. Anak-anak kita, anak-anak kecil dalam nyanyinya sekolah minggu, hati-hati pergunakan tanganmu untuk mengetik HP-mu dan lain sebagainya. Hati-hati pergunakan tanganmu, hati-hati pergunakan matamu, hati-hati. Semua harus was-was. Itu selalu diingatkan, anak-anaknya mengingatkan dengan lagunya, puji-pujiannya. Karena memang harus seperti anak-anaklah umat Kristiani itu masuk ke dalam kerajaan surga yang begitu tulus hati anak-anak itu. Ada pernah seorang tua mengatakan, dia berbohong kepada anak-anak. Ucok, bapak mau tidur. Nanti kalau datang tulangmu bilangnya bapak tidur. Dia nggak bisa berbohong. Ketuk pintu, mana bapak? Tidur tulang. Bangunin, dibangunin, nggak bisa bohong. Lalu si ayah mengatakan, tadi kan sudah bapak ajari. Ya iya, apa yang bapak bilang saya bilang. Nah itu tulus hatinya. Oleh karena itu saudara kami yang kasih dalam Yesus Kristus, ingatlah setiap orang memiliki pendapat tentang segala sesuatu dan pendapat tampaknya telah menjadi tuan yang patut dipertahankan melalui yaitu keramahan. Jadi setiap orang memiliki pendapat tentang segala sesuatu dan pendapat tampaknya telah menjadi tuan yang patut dipertahankan melalui kemurahan, jangan kemarahan, terbalik. Jadi kalau kita berpendapat bisa saja, adu pendapat bisa saja bertentangan, tapi dengan keramahan, jangan dengan kemarahan, jangan dengan hati kebusukan yang bisa memusnahkan iman kita, menidur ninabubukkan iman dan kepercayaan kita, keyakinan kepada Tuhan, sehingga kita dingin untuk menanggapi pendapat seseorang, untuk berbicara dan menyampaikan pendapat kita. Kita tidak akan, nggak akan muncul lagi dan nggak akan semangat untuk mengatakan pendapat kita. Ini yang selalu dalam kehidupan manusia terjadi. Apabila seseorang manusia itu berkomunikasi, berintroduction, dia selalu mempunyai kelemahan karena dia selalu membawa keegoan, tidak mau memahami seseorang, tidak mau mengerti seseorang, dia hanya pakai ini, tapi untuk kekerasan, bukan kerendahan hati. Sehingga dia kalah, dia tidak bisa bertahan hidup, dia tidak bisa bertahan dalam iman, dia tidak bisa bertahan dalam kemurahannya, kekuatannya, karena sudah terpengaruhi oleh kemarahan dan caci maki dan sebagainya, sehingga dia tidak bertahan dalam Kristus Yesus. Ada dua ciri-ciri orang bagaimana supaya dia dapat bertahan sampai pada kesudahannya, dan dia pasti akan selamat. Pasti. Satu, manusia itu harus sungguh-sungguh dan sepenuhnya mengikut Yesus, bukan mengikuti pikirannya, otaknya, pikirannya, kekuatannya, kepintarannya. Salah. Kalau mau
Ini persoalan kalau mau mengikut Yesus supaya bertahan dalam iman, bertekun dalam iman, dan maka muncul, tumbuh dan lahirlah keselamatan baginya. Yang pertama tadi, sungguh-sungguh dan sepenuhnya mengikut Yesus. Tuhan tidak mencari orang yang setengah-setengah dalam hidupnya. Itu yang dikatakan sungguh-sungguh dan harus penuh mengikut Yesus. Jangan setengah dunia, jangan setengah Tuhan. Setengah dalam hidup, setengah dalam Tuhan. Hidup berdunia, hidup bertuhan. Gak bisa. Kita harus dapat bertahan hanya jika kita mau hidup sungguh-sungguh di dalam Kristus Yesus. Sebab orang-orang seperti itulah yang dicari oleh Tuhan. Tuhan mencari orang-orang yang sungguh-sungguh menekuni segala kekayaan yang manusia pakai, segala kehidupan dan cobaan yang manusia pakai. Jadi Tuhan selalu mencari orang yang sungguh-sungguh. Artinya, kalau kita mempunyai problema dalam kehidupan, tapi kita tidak berdoa untuk menyampaikan kepada Tuhan, kita hanya memakai akal dan pikiran kita karena kita merasa pintar dan sebagainya, sudah banyak makan garam, silakan. Apakah kita mampu? Tidak. Andalkan Tuhan, hadirkan Tuhan dalam setiap problema kita. Jangan pikiran kita yang kita andalkan. Sepintar apapun kita, sekuat apapun, yang pasti Tuhan kita andalkan dalam iman kita. Kenapa Tuhan mencari orang yang sungguh-sungguh di dalam Kristus Yesus? Karena kita punya iman. Justru kita punya iman, kita akan diuji dalam iman. Mencari yang sungguh-sungguh. Orang yang beriman, katanya beriman, beragama Kristen, dia tidak bisa bertahan dalam iman, itu berarti bukan sungguh-sungguh. Hanya sedikit saja problem ada dalam kehidupan dia, dia menangis, dia nggak kuat. Dia katakan, aku manusia biasa. Ya benar. Siapa bilang manusia melebihi Kristus Yesus? Tidak ada itu. Hanya Kristus Yesus manusia yang sesungguhnya yang pernah datang ke dunia ini, yang mempunyai roh kekuatan. Dialah pemilik semuanya. Kita manusia yang diciptakannya tidak sempurna, tapi dalam ketidaksempurnaan kita itu Dia angkat kita dengan rohnya supaya lebih sempurna. Walaupun terkadang kita sering jatuh ke dalam dosa, tetapi terus Dia mengingatkan kita, menguatkan kita, rohnya. Karena Dia terus mencari siapa yang sungguh-sungguh. Jadi siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang bertahan, dia akan selamat. Yang kedua, orang itu, manusia itu harus rela dibersihkan Tuhan. Bagaimana pula ini cerita dibersihkan Tuhan? Jikalau kita masih hidup di dalam dosa, jikalau kita masih hidup dalam kedengkian, dalam kehidupan bersaudara, martondong dan sebagainya di rekan-rekan kerja kita, marilah kita minta pengampunan dosa kepada Tuhan dan bertobat. Bertobatlah. Orang-orang yang selalu bermaksud jahat terhadap orang-orang yang baik, terhadap anak-anak Tuhan, bertobatlah sebelum Tuhan menghukummu. Bertobat, tunduklah, insaflah, sadarkanlah dirimu dengan firman Tuhan. Bertekunlah, tekunilah, pahamilah orang, supaya kau benar-benar bertobat. Yesus adalah Tuhan yang mengumpulkan barang-barang rusak. Itulah ibaratnya. Tuhan kita itu
ibarat mengumpulkan barang-barang rusak. Manusia-manusia yang berdosa itu barang-barang yang rusak, yang harus dibersihkan, yang harus diperbaiki. Otaknya kalau kotor, hanya menghujat, hanya menindas dan sebagainya. Jadi Yesus Tuhan yang mengumpulkan barang-barang rusak. Seperti itulah setiap kita juga adalah barang-barang yang dulunya rusak. Namun Tuhan tidak membuang kita. Dulu kita barang-barang rusak. Dulu kita manusia-manusia berdosa, manusia-manusia yang belum percaya kepada Dia. Tetapi kita diselamatkan. Diselamatkan dan kita dibangkitkan dari dosa-dosa kita, dari dosa-dosa semua. Dia mengangkat kita kembali dengan darahnya yang kudus. Melalui kematiannya kita diangkat. Yang tadinya kita tidak layak hidup, bapak-bapak saudara, tidak layak karena kita selalu berbuat dosa, bersalah di hadapannya yang Maha Kudus. Tapi Dia berkenan, Dia rela datang ke dunia ini 100% menjadi seorang manusia, anak Allah yang menekuni semua yang Dia ciptakan supaya semua selamat. Dia tidak pandang wajah, Dia tidak pandang lihat kaya miskin, Dia melihat semua itu sama di matanya. Karena semua manusia berdosa. Dia datang sebagai juru selamat. Sebelum Dia datang sebagai juru selamat, Dia mengorbankan jiwa dan raganya, kehidupannya sebagai anak Allah yang sepatutnya Dia tidak akan mati. Seharusnya kita yang mati, kita yang disiksa, tapi Dia datang sebagai Allah, Mesias, juru selamat. Tapi bagi orang-orang yang tidak bertahan, ada waktu untuk bertobat supaya Tuhan memberikan keselamatan, kehidupan yang selama-lamanya. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya pasal 1 ayat 18. Dia menjadikan kita seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Bayangkan. Itulah tadi, kita ini ibarat barang-barang yang rusak, yang diperbaiki Tuhan, yang dilayakkan Tuhan untuk hidup di dunia ini. Tetapi terkadang manusia tidak memakai kehidupannya. Itu yang kita sayangkan sekarang. Dia tidak memakai kehidupannya untuk memuliakan nama Tuhan, mempersembahkan hati dan pikirannya, tubuhnya, seluruhnya hanya untuk Tuhan. Tapi manusia banyak hanya untuk kesenangannya saja. Karena dia selalu mengatakan, ya nikmati saja dunia ini. Tapi nikmati dunia ini, nikmati juga firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Apa kata Tuhan? Bagaimana cara menikmati? Sesungguhnya menikmati dunia ini ada petunjuk dari Tuhan, bukan petunjuk dari dunia. Sesuka-suka nggak bisa. Ada petunjuk dari Tuhan, yaitu hukum Tauratnya yang ke-10 tadi. Hormati orang tuamu. Kalau kau tidak menghormati orang tuamu, ya, maka umurmu tidak akan panjang. Itu suatu kebenaran. 10 hukumnya dan lain sebagainya. Maka itu saudara kami kasih dalam Yesus Kristus, yang pasti sampai hari ini Tuhan masih tetap mencari barang-barang yang rusak itu. Sampai sekarang ini, hingga saat ini, hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Sebelum dunia ini runtuh, sebelum akhir ujungnya, sebelum berakhir semua,
Mari datang kepadanya bertobat. Karena Tuhan masih mencari barang-barang yang rusak untuk Dia perbaiki. Tuhan masih mencari, menunggu orang-orang yang akan bertobat akan kesalahan dan dosa-dosanya. Tuhan masih mencari, Tuhan masih menanti itu. Maka itu berilah waktu kita kepada Tuhan. Kita yang selalu berbuat kesalahan dan dosa-dosa di hadapannya. Ingat, Tuhan selalu menanti kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, dalam Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu Tuhan, dan kami sangat bersyukur Kau masih memberikan kesehatan kepada umat-Mu dan semua kami Tuhan hamba-Mu. Dalam pelayanan kami ini, firman-Mu telah kami dengarkan ya Tuhan, mengingatkan kami untuk bertekun dalam kehidupan kami berdasarkan berlandaskan iman kami. Biarlah iman kami teguh Tuhan, semakin mampu kami menjalani kehidupan kami. Walaupun kami ya Tuhan di dunia ini mendapatkan siksaan, cobaan, tantangan, tapi Kau ya Tuhan, juru selamat kami, memenangkan kami dalam setiap kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk selalu bertekun, menekuni iman kami, bertahan ya Tuhan sampai akhir hidup kami, sebelum akhirnya zaman ini berakhir. Ajarilah kami Tuhan untuk selalu memuji dan muliakan nama-Mu, melakukan segala perintah-Mu dengan firman-Mu yang kami dengar ya Tuhan, supaya kami benar-benar ya Tuhan sungguh-sungguh hanya Kaulah Tuhan kami yang kami puji dan kami muliakan. Bapa, dalam Yesus Kristus kami mau Tuhan sampaikan kepadamu dalam kekudusan-Mu Tuhan, di hadapan-Mu, tahta-Mu, Bapa dan Ibu kami yang masih berada di rumah sakit, supaya Kau memberikan kesembuhan, memberkati dokter-dokter ya Tuhan, supaya dari tubuhnya terbuang segala sakit penyakit, menjadi sehat mereka ya Tuhan, sehingga boleh pulang dan boleh dalam pemulihan, sehingga boleh ya Tuhan mereka melakukan firman-Mu dalam segala kekuatannya, yaitu Nyonya Sitorus Boru Sirait, Nyonya Simbolon Boru Simanjuntak, W Butar-Butar, R Boru Sitorus, Nyonya Saragi Sintua LM Boru Sialoho, Nopa Boru Situmorang. Kami yakin ya Tuhan, bekerjalah Roh Kudus-Mu ya Tuhan dalam tubuh mereka. Berkati dokter dan perawat ya Tuhan yang selalu berusaha untuk membuang segala sakit dalam tubuh mereka. Bapa, dalam Yesus Kristus, beri kesabaran kepada orang-orang yang mengurusnya Tuhan, keluarganya Tuhan yang silih berganti, dan dengarkan doanya ya Tuhan, mohon kesembuhan dari doa-doa mereka ya Tuhan. Bapa, dalam Yesus Kristus, demikian juga ya Tuhan kepada seluruh jemaat-Mu yang kami tidak tahu hari ini siapapun yang sakit ya Tuhan, siapapun dalam hari ini Tuhan, sungguh ya Tuhan akan menyesali kehidupannya dan akan bertobat, Kaulah menerima, Kaulah kira ya Tuhan menghapuskan segala dosa-dosanya. Bapa, dalam Yesus Kristus, demikian juga ya Tuhan pada minggu kami hari ini Tuhan, dari awal hingga akhir kebaktian kami ini, kiranya Tuhan kami berserah sembah sujud ke hadapan-Mu. Biarlah Tuhan Kau mengatur kehidupan kami dalam setiap langkah kami, aktivitas kami ke depannya Tuhan, supaya kami mengurangi dosa-dosa kami, supaya kami bertobat, datang tunduk ke hadapan-Mu Tuhan, hanya kepada-Mu Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Pengasih dan Penyayang. Bapa, dalam Yesus Kristus, inilah doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kedua. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebun, dalam susah pun senang, dalam segala hal.
kesalahan. Aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bersyukurlah hingga suaranya kau dengar, sungguh indah anakku ungkapan syukurmu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita ke hadapan Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan
memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak dan Ibu, saudara, mari kita ucap syukur karena Tuhan masih beserta kita. Selamat hari Minggu, Salam. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebun. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur.